Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan final project kami. Sebagai pengantar, kami akan menjelaskan teori dasar mengenai 5 struktur yang melandasi pembuatan project ini. Baik, saya akan menjelaskan struktur data yang pertama, yaitu stack. Stack adalah struktur data linear yang beroperasi dengan prinsip LIFO, last in, first out. Artinya, elemen atau data yang terakhir dimasukkan ke dalam tumpukan akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan atau diambil. Nah, pada kondisi ini, yang terlihat pada gambar adalah yang pertama empty stack, kondisi awal di mana wadah tumpukan masih kosong, push yaitu proses memasukkan elemen baru ke dalam tumpukan, dan pop proses mengeluarkan elemen dari tumpukan. Nah, selanjutnya pada soal yang saya ambil, kita diminta untuk membalik urutan string menggunakan stack. Masuk ke kode Scratch yang saya buat. Pertama, kita menyertakan library, kemudian namespace std agar penulisan std-nya tidak perlu berulang tiap kode. Yang kedua adalah mendeklarasi fungsi bernama reverse string dengan tipe pengembalian string. Fungsi ini menerima parameter pass by reference s, di mana fungsi akan langsung memodifikasi string asli yang dikirim dari fungsi main. Ketiga, membuat sebuah stack kosong bernama st yang akan digunakan untuk menyimpan karakter satu persatu. Kemudian melakukan perulangan dari indeks 0 sampai kurang dari ukuran string. Selanjutnya memasukkan atau push karakter dari string S pada indeks ke I ke dalam stack. Karakter paling depan akan tertumpuk di bagian paling bawah. Selanjutnya melakukan perulangan ulang dengan rentang yang sama untuk menyusun kembali string yang dibalik. Berikutnya lagi mengambil karakter yang berada di posisi paling atas stack, yaitu menggunakan stTop dan menimpanya ke string S pada indeks ke I. Lalu stpop untuk menghapus karakter yang baru saja diambil dari puncak stack agar karakter di bawahnya bisa naik ke atas. Lalu return s mengembalikan nilai string s yang sekarang posisinya sudah terbalik sepenuhnya. Nah, untuk kode yang di bawah ini yaitu ketika kita mendeklarasikan string s, yaitu gigs for gigs, membuat variabel string bernama s dan langsung mengisinya dengan teks. Kemudian code reverse string s memanggil fungsi ini untuk membalikan kata, lalu langsung mencetak hasilnya ke layar terminal menggunakan perintah code. Return 0 menandakan bahwa program telah selesai. Untuk perbedaannya, pada kode AI, kode ini tidak menggunakan using namespace std, sedangkan Scratch saya menggunakan using namespace std. Lalu perbedaan kedua, kode AI menggunakan char kata. String dianggap sebagai array dari karakter yang wajib diakhiri dengan karakter kosong atau null terminator di memori. Sedangkan kode Scratch menggunakan string S. Tidak perlu pusing memikirkan null terminator karena C++ mengelolanya secara otomatis di latar belakang. Perbedaan yang ketiga menggunakan cara manual yang rumit, yaitu perbedaan yang ketiga, kode AI menggunakan cara manual yang rumit, yaitu program menghitung total byte memory array, membaginya dengan ukuran satu karakter lalu dikurangi 1 untuk membuang null terminator, yaitu di bagian integer n sama dengan size of kata slash size of kata 0 minus 1. Nah, untuk di kode Scratch, saya menggunakan size, yaitu tinggal memanggil fungsi size untuk langsung mendapatkan jumlah karakter asli secara instan. Perbedaan terakhirnya adalah kode AI menggunakan pointer. Fungsi ini membutuhkan alamat memori dari array dan kita wajib mengirimkan panjang string len sebagai parameter tambahan. Jika nilai len yang dimasukkan salah, program bisa crash. Sementara pada kode Scratch menggunakan reference string atau menggunakan tanda dan n, yang berarti fungsi langsung meminjam variabel asli dari main atau pass by reference. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur data graph. Secara pengertian, graph adalah jenis struktur data umum yang berisi kumpulan simpul, nodes atau vertex yang saling terhubung oleh garis atau edges. Graph digunakan untuk memodelkan jaringan kompleks seperti peta dan koneksi pertemanan. Lanjut ke jenis-jenis graph. Jenis-jenis graph tersendiri terbagi menjadi dua. Ada direction graph, ada direction dan weight. Nah, berdasarkan direction sendiri atau arahnya, itu juga terbagi menjadi dua. Ada directed graph dan undirected graph. Kemudian berdasarkan weight-nya, itu juga terbagi dua. Ada weighted graph dan unweighted graph. Nah, selanjutnya masuk ke mesin utama untuk menelusuri graph. Di sini ada dua, ada DFS dan BFS. Yang pertama adalah DFS atau Depth First Search. Mekanismenya itu adalah menelusuri satu jalan sampai mentok lalu kembali. Kemudian ia menggunakan struktur data stack LIFO atau last in first out.
Yang kedua adalah BFS atau Breadth First Search. Mekanismenya itu adalah menelusuri semua jalur dan mencari jalan yang tercepat. Ia juga menggunakan struktur data queue atau FIFO, yakni first in, first out. Selanjutnya, saya akan membahas tentang implementasi soal pada struktur data graph. Di sini saya mengambil soal LeetCode nomor 997 yang berjudul Find the Town Judge. Seperti judulnya, di soal ini kita disuruh untuk mencari hakim yang berada di sebuah kota yang berjumlahkan sebanyak N penduduknya. Kita lihat saja aturan utamanya. Di sini hakim kota itu tidak mempercayai siapapun. Kemudian yang kedua, semua orang kecuali hakim kota itu harus mempercayai hakim kota. Dan yang ketiga, hanya ada satu orang yang memenuhi sifat 1 dan 2, di mana artinya hanya satu hakim yang terdapat pada sebuah kota. Kita langsung saja masuk ke kodenya. Ini adalah kode Scratch-nya, saya akan coba jelaskan. Jadi kita akan mendeklarasikan dulu class solution seperti yang ada di dalam LeetCode-nya. Di sini kita mendeklarasikan integer n untuk menentukan berapa banyak jumlah penduduk yang ada di dalam kota tersebut. Kemudian kita mendeklarasikan trust yang dimana itu menggunakan vektor yang dibungkus dengan vektor dan berisi integer. Ini fungsinya untuk memasangkan atau mengawinkan hubungan antara satu nodes dengan nodes lain. Nah, lalu kita membuat dua array untuk percaya orang lain dan array untuk dipercaya orang lain. Nah, di sini tuh kita menggunakan n plus 1,0 berarti perhitungannya dimulai dari 0. Kemudian kita masuk ke dalam perulangan for auto dan trust. Di sini jika elemennya itu dimulai dari array 0 atau elemen pertama, maka jumlahnya akan bertambah. Begitupun jika elemennya berada di bagian pertama atau di dalam array itu posisinya berada di kedua, maka tetap akan bertambah. Kemudian kita masuk ke perulangannya. Untuk perulangannya, jika dipercaya orang itu sama dengan n kurang 1, atau maksudnya jumlah dipercayanya dia itu kurang 1 dari jumlah orang. Maksudnya dia dipercaya oleh semua orang kecuali dirinya sendiri, dan percaya orang lain sama dengan 0, atau dia tidak mempercaya orang lain, maka return nilai i. Maksudnya kita mengembalikan ID dari orang tersebut, maka orang tersebut adalah hakimnya. Nah, kemudian return 1, kita masuk ke fungsi main-nya. Di fungsi main kita masukkan tadi kelas yang sudah kita deklarasikan solution. Kemudian kita coba masukkan integernya itu sebanyak 3. Berarti ada 3 nodes yang ada di dalam kota tersebut. Kemudian kita masukkan variable trust-nya, lalu kita kawinkan. Di sini saya memasukkan 1,3, 2,3, dan 1,2. Nah, kalau berdasarkan hasil yang kita kawinkan ini, kita melihat bahwa 3 itu dipercaya oleh 2 nodes lain dan dia tidak mempercayai nodes apapun. Maka di sini kita mengeluarkan integer hasil solusi dikali find judge. Nah, kita masuk ke dalam if-nya. Jadi, jika hasil itu tidak sama dengan -1, maka muncul output, lalu masukkan hasilnya. Kemudian penjelasan hakim kotanya adalah orang ke, masukkan nilai hasilnya. Nah, selain dari kondisi tersebut, outputnya adalah -1 dan tidak ada hakim kota yang memenuhi syarat. Bisa kita lihat outputnya akan seperti di bawah ini. Maka nodes yang nomor 3 itu akan ditetapkan sebagai hakim kota. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai linked list. Linked list adalah struktur data linear yang terdiri dari beberapa node yang saling terhubung, di mana setiap node memiliki data atau nilai yang disimpan dan pointer atau next yang merupakan alamat node berikutnya. Cara kerja linked list adalah ia akan menelusuri node satu persatu dimulai dari head atau yang biasa disebut dengan node pertama, mengikuti pointer ke node berikutnya hingga mendapatkan data yang diinginkan. Node terakhir atau yang biasa disebut dengan tail akan diset ke null sebagai tanda bahwa kita telah mencapai akhir dari list. Di sini saya akan membahas mengenai soal dari HackerRank, yaitu get node value, di mana kita akan mencari nilai dari sebuah node.
namun diminta perhitungan posisi dilakukan mundur dari ekor. Kita beralih ke code-nya. Nah, di sini saya memiliki dua jenis code. Yang pertama yaitu yang Scratch. Bisa diperhatikan di line 6-15, bagian ini digunakan untuk mendefinisikan bentuk atau struktur dari sebuah objek bernama node, di mana setiap node dibekali dengan dua hal. Yang pertama yaitu integer data sebagai variabel untuk menyimpan nilai angka, dan node next ini sebagai pointer untuk menyimpan alamat memori node selanjutnya. Kemudian, node integer file ini merupakan konstruktor yang fungsinya mempermudah pembuatan node baru. Begitu kita memasukkan angka ke dalam file, otomatis mengisi bagian data dengan angka tersebut dan memastikan tali penunjuk next diset ke null pointer karena belum disambungkan kemanapun. Kita beralih sebentar ke main function-nya. User akan diminta untuk memasukkan banyaknya test case dan perulangan akan terus berjalan sebanyak test case tersebut. Lalu kita minta juga untuk masukkan berapa banyak list size-nya dan kita siapkan dua pointer yaitu pointer head dan tail. Kemudian pada baris 54 hingga 67, kita beralih ke proses merangkai linked list. Perulangan for ini akan membaca angka masukan user satu per satu. Dan program memesan satu slot memori baru untuk membuat new node. Jika list masih kosong total, tail sekaligus head. Namun jika sudah ada isinya, kita sambungkan ekor lama ke node baru. Lalu kita minta user untuk masukkan posisi yang diinginkan yaitu position from tail, dan hasil dari function getNode akan keluar pada result. Baik, selanjutnya kita beralih ke getNode function-nya. Pertama, kita definisikan getNode function dengan pointer tiruan temp dan kita siapkan variable length yang dimulai dari 0. Step 1, kita hitung total node-nya dengan perulangan while. Selama pointer temp belum menabrak null pointer, program akan terus berjalan menaikkan hitungan variable length dan menggeser posisi temp maju ke node berikutnya. Selanjutnya, kita konversi indeks dengan rumus. Ini adalah total element min 1 min position from tail, dan hasilnya disimpan di variable target. Step 3, berjalan menuju target. Pointer temp kita kembalikan lagi posisinya ke head, kemudian lewat perulangan for, kita perintah temp untuk melompat maju ke depan sebanyak nilai target kali. Setelah perulangan selesai, pointer temp dipastikan sudah berdiri tepat di node target yang kita cari. Return temp data akan mengambil angka yang tersimpan di dalam node tersebut dan mengembalikannya sebagai hasil akhir fungsi. Perbedaan code Scratch ini dengan code AI adalah, pertama, ia menyiapkan dua pointer tiruan yaitu current dan runner. Lalu, kita menahan pointer current agar tetap diam di tempatnya, sementara pointer runner ini akan diperintahkan berjalan duluan ke depan sebanyak position from tail untuk membuat jarak penentu atau gap yang pas antara current dan runner sesuai dengan indeks yang dicari dari belakang. Lalu, kedua pointer ini akan maju bersama satu persatu hingga runner mencapai akhir dari list. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan struktur data tree. Nah, sebelum itu apa sih yang pertama kali kita bayangkan kalau kita dengar struktur data tree atau pohon? Pasti kita mikirnya itu sebuah pohon kan pasti punya yang namanya akar. Kemudian itu dari akar itu terus itu menjadi eh, sebuah dahan. Nah, dari dahan itu kemudian ada dahan-dahannya hingga dari dahan-dahan itu ada eh, daunnya. Nah, kan kalau pohon itu dia hierarkisnya dari atas ke bawah. Nah, sedangkan untuk struktur data tadi yaitu kebalikan dari pohon sendiri. Itu yang mana hierarkisnya itu dia dari atas ke bawah. Jadi akarnya itu berada di atas dan daunnya itu berada yang paling bawah. Nah, jadi tree itu adalah struktur data nonlinear yang terdiri dari kumpulan node yang saling terhubung membentuk hierarki. Nah, di struktur data tree itu ada istilah-istilah. Yang pertama itu ada node. Itu setiap titik atau kotak yang menyimpan data di dalam tree. Kemudian ada root itu atau akar,
itu adalah not yang berada di paling atas. Kemudian ada parents and child. Nah, parent itu not yang punya anak, sedangkan child itu not yang tidak, yang punya induk. Yang selanjutnya itu ada edge. Edge itu garis yang menghubungkan satu not ke not lainnya. Kemudian ada leaf atau daun. Nah, leaf itu dia not yang tidak punya anak sama sekali, atau bisa dibilang itu dia not yang paling ujung atau yang paling bawah. Itu berarti kebalikan dari root yang berada di paling atas. Nah, leaf itu dia paling bawah. Selanjutnya ada height, itu ketinggian dari pohonnya, dari tree. Nah, itu ketinggian itu diukur dari root sampai leaf paling bawah. Kalau misalnya di contoh ini berarti dia ketinggiannya ada 3, ada 4. Nah, di prinsip kerjanya, tree itu menggunakan pendekatan transversal. Itu dia mengunjungi setiap node itu secara sistematis. Nah, untuk prinsip kerja yang pertama itu ada pre-order, yang mana kita mengunjungi root terlebih dahulu, kemudian ke anak kiri, baru ke anak kanan. Contohnya ini seperti dari node yang satu, kemudian ke 7, baru ke node yang kedua, dan seterusnya. Nah, kalau in order, itu dia mengunjungi anak yang kiri, kemudian menuju ke root, lalu ke anak yang kanan atau child yang kanan. Prinsip yang ketiga itu ada post order. Itu dia mengunjungi anak-anak terlebih dahulu, kemudian dia ke root paling atas. Nah, untuk contoh soalnya, saya di sini mengambil contoh soal input binary dari LeetCode nomor 226. Isinya itu diberikan sebuah root dari binary tree. Kita disuruh untuk menginvert tree tersebut, kemudian mengembalikan nilai dari tree yang sudah diinvert tadi. Nah, contohnya di sini kita menginput sebuah tree itu 4, 2, 7, 1, 3, 6, 9. Nah, 4 ini berperan sebagai root. Nah, 27 itu sebagai anak dari 4, yang mana 2 anak sebelah kiri dan 7 anak sebelah kanan. Kemudian untuk 1, 3 itu anak untuk node yang 2, dan 6, 9 itu anak untuk node yang ke-7. Nah, kita disuruh untuk membalikan root yang tadi, sehingga itu dia bisa simetris atau menjadi cerminnya lah, dibalikan. Nah, sini untuk penyelesaiannya, pertama-tama saya di sini saya membuat struktur node, struct node, yang mana di sini kita menggunakan konstruktor juga, sehingga node yang dibentuk itu bisa langsung diisi dengan nilai apapun yang kita mau nanti. Nah, node ini masih kosong, benar, tidak punya anak, tidak punya parent juga, tidak punya child dan parent. Nah, di sini langsung masuk ke fungsi invertnya. Di sini saya memakai invert tree. Nah, untuk batasannya itu jika root itu tidak memiliki anak, maka prosesnya nanti itu selesai. Nah, jika root tersebut punya anak, maka di sini saya pakai fungsi swap dari bawah C++, yaitu langsung menukar nilai dari root sebelah kiri dengan root sebelah kanan. Kemudian setelah itu saya melakukan iterasi, memanggil fungsi ini lagi ke root, atau kita melihat anak yang sebelah kiri. Kalau misalnya tidak ada anaknya, maka diabaikan. Kalau ada, maka lanjut ke anak kiri. Misalnya kita melihat ke anak kanan lagi. Nah, kalau misalnya di sebelah kanan ada anak, maka
dilakukan iterasi lagi. Kalau misalnya tidak ada, cukup berhenti di situ. Nah, kemudian untuk fungsi cetaknya di sini saya memakai queue dengan nama antrian. Nah, sini pertama-tama saya itu membuat antrian dengan nama antrian. Nah, di sini saya pakai operator bool untuk mengatur kalau misalnya spasi antar angka. Kalau misalnya di yang pertama, maka dia nanti tidak ada spasi. Kalau misalnya selanjutnya itu bakal ada spasi. Nah, tentunya masuk ke antriannya. Sini selama antriannya itu atau queue-nya itu tidak kosong, maka node yang sekarang atau node yang paling atas atau paling depan nanti itu diambil dan kemudian di pop atau dikeluarkan dari antrian. Nah, di sini cuma fungsi untuk membuat spasi, yaitu jika data yang ada itu bukan yang pertama, maka akan diberi spasi, kemudian dicetak. Terus lanjut ke anak yang sebelah kiri. Nah, kalau misalnya anak sebelah kiri tidak ada, selama anak sebelah kiri tidak ada, selama anak sebelah kiri tidak kosong, maka nanti antrian akan diambil lagi atau di-push lagi. Nah, kemudian kalau misalnya anak sebelah kanan tidak kosong, maka antrian di-push lagi. Nah, di sini saya juga memberikan fungsi void delete tree, yang mana kan di sini nanti saya akan menggunakan membuat node itu menggunakan new node. Nah, yang mana kalau misalnya saya tidak menghapusnya akan terjadi memory leak yang mengakibatkan tidak efisien. Lanjut saja ke menggambar tree-nya. Di sini saya membuat node-nya itu secara manual. Dengan cara yang pertama, saya menunjukkan node pointer ke root atau yang paling atas, kemudian menggunakan fungsi new node dan memasukkan angkanya. Contoh di sini 4. Kemudian untuk node kedua, nanti saya kasih angka 2, node selanjutnya 7, 1, 3, dan seterusnya. Kemudian setelah nilai-nilai node sudah dimasukkan, kemudian tuh node-node tersebut disambungkan bentuk sebuah tree. Nah, sini contohnya root sebelah kirinya nanti ada anak dengan nilai 2, N2. Nah, kemudian nanti sebelah kanannya lagi ada node dengan nilai 7. Nah, selanjutnya nanti di N kedua itu ada anak kirinya itu nanti ada N1 dan anak kanannya ada N3. Begitu juga dengan node 7 itu ada anak sebelah kirinya itu 6 dan anak sebelah kanannya 9. Kemudian di sini saya menuliskan untuk memberikan tampilan biar semakin jelas tree sebelum dibalik, kita tuh memprint nilai tree yang sebelum nilai awal tree sebelum dibalik. Setelah itu, setelah memprint nilai awal yang belum dibalik, kita menjalankan fungsi invert tree, yaitu proses utamanya yang membalikkan nilai tree-nya. Nah, setelah nilai tree sudah dibalik, kemudian saya memprint nilai tree yang sudah dibalik itu ke dalam layar, sehingga output yang menghasilkan adalah tree yang sebelum dibalik dan juga tree yang setelah dibalik. Baik, jadi saya akan menjelaskan struktur data queue. Apa itu queue?
Queue atau antrean adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip FIFO, first in, first out. Yang dimana data yang pertama kali masuk, itulah juga data yang pertama kali diproses lalu dikeluarkan. Analoginya itu seperti antrean di loket. Semisal ada orang yang datang lebih dulu, maka orang itu juga yang akan dilayani pertama dan keluar pertama. Nah, cara kerja queue dikendalikan oleh dua pointer utama. Yang pertama itu ada pointer head atau depan, pointer tail atau belakang. Dan masing-masing pointer ini mereka memiliki tugas masing-masing. Untuk head sendiri adalah posisi elemen yang akan keluar. Dia menunjuk ke posisi elemen yang akan keluar. Sementara untuk tail, dia menunjuk ke posisi elemen yang akan masuk. Nah, untuk proses masuk dan keluar ini disebut sebagai NQ dan DQ. NQ adalah masuknya data di posisi tail, lalu tail akan bergeser maju ke depan untuk mengambil lagi data yang baru masuk lagi. Nah, untuk DQ merupakan keluarnya data di posisi head. Nah, setelah data keluar, head akan bergeser maju juga satu langkah ke depan. Nah, itu tadi penjelasan dari array linear. Nah, array linear ini kelemahannya jika tail sudah mentok di ujung array, queue dianggap penuh atau overflow, meskipun masih ada ruang kosong di depan yang ditinggalkan head. Adapun istilah-istilah di queue itu yang tadi sudah disebut NQ, DQ, head, tail, dan ada juga yang disebut dengan peak. Nah, peak ini dia melihat nilai head tanpa harus mengeluarkannya. Ada juga is empty. Is empty itu dia mengecek apakah antrean kosong. Nah, untuk is empty ada juga yang namanya is full. Sebaliknya dari is empty, is full dia mengecek apakah antrean sudah penuh. Nah, ada juga dibilang size atau length. Size atau length ini adalah jumlah total elemen yang sedang berada di antrean. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh soal dari codingan saya di sini. Yaitu contoh soal reason counter. Permasalahannya di sini buat kelas reason counter atau penghitung panggilan yang menghitung jumlah permintaan ping yang masuk dalam 3000 milidetik terakhir. Baik, jadi kita langsung masuk ke bagian codingannya. Pada pertama sini ada terbagi menjadi dua. Jadi codingan saya di sini ada yang codingan yang Scratch atau yang saya buat sendiri dan ada yang dari AI. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang dari Scratch. Pada implementasi Scratch, kita membangun queue dari nol tanpa ada bantuan pustaka apapun atau library apapun. Jadi saya di sini cuma menggunakan include IOStream saja untuk pustaka seperti queue atau pustaka yang lainnya kayak string atau yang digunakan di sini itu saya tidak pakai karena di sini kita mau betul-betul mensimulasikan mekanisme dari queue ini secara manual. Nah, pertama di sini di bagian private kita menyiapkan 3 komponen utama. Sebuah array integer bernama records yang akan menjadi wadah antrean kita. Nah, lalu dua pointer tadi di sini dideklarasikan sebagai head yang menunjuk posisi depan antrean dan tail yang menunjuk posisi belakang antrean. Nah, di bagian konstruktor ada di sini konstruktor kita mengalokasikan memori untuk array karena kan ini dia secara manual, jadi kita mengalokasikan memori untuk array sebesar 10.005 slot menggunakan new integer bracket 10.005 slot. Dia ini nantinya karena kita sudah memesan sebanyak ini nanti dia akan digunakan. Lalu di sini kita set untuk head dan tail itu ke 0. Artinya antrean dimulai dalam keadaan kosong karena kita mengalokasikan memori secara manual. Kita juga wajib membuat destruktor yang memanggil delete bracket records untuk mencegah memory leak. Inti dari program ini ada di fungsi ping. Ketika ada ping masuk pada waktu T, pertama kita lakukan NQ. Kita simpan nilai T ke records tail.
lalu geser tail satu langkah maju. Nah, ini adalah cara manual kita memasukkan elemen ke belakang antrean. Setelah itu, kita lakukan proses DQ melalui loop while di sini. Selama head masih di bawah tail dan nilai di posisi head sudah lebih kecil dari T kurang 3000, artinya ping itu sudah di luar rentang 3000 ms. Kita geser head maju, perlu dicatat di sini, kita tidak benar-benar menghapus datanya dari memori. Kita hanya menggeser pointer head melewatinya sehingga data tersebut dianggap sudah tidak aktif. Terakhir, untuk mengetahui berapa banyak ping yang valid, kita cukup kembalikan selisih tail minus head di sini. Karena rentang itulah yang merepresentasikan antrean aktif saat ini. Nah, itu tadi untuk scratch-nya. Kita masuk pada yang AI. Pada implementasi AI, kita di sini memanfaatkan struktur data queue yang sudah disediakan langsung oleh C++ melalui library atau pustaka queue. Hasilnya di sini dia jauh lebih ringkas. Namun logika berpikirnya itu tetap sama persis sama yang scratch tadi. Di bagian private, kita hanya perlu mendeklarasikan satu baris Q integer huruf Q di sini. Ini adalah objek Q siap pakai dari C++ yang sudah memiliki semua mekanisme head dan tail di dalamnya secara otomatis. Kita tidak perlu mengurus pointer atau alokasi memori sama sekali. Konstruktor pun menjadi kosong karena semua inisialisasi sudah ditangani secara internal di dalam Q di dalam ini pustaka Q yang bawaan C++ tadi. Nah, di fungsi ping, langkah pertama di sini adalah enqueue. Nah, di sini kita hanya menggunakan queue push T dalam kurung T. Nah, ini queue push ini dia satu perintah ini dia sudah langsung menyimpan nilai T ke posisi tail antrean secara otomatis. Kemudian jika kita mau melakukan DQ, ini kita melakukan DQ melalui loop while. Kondisinya sama dengan versi scratch. Selama Q tidak kosong, dia akan dicek dengan Q empty. Dan elemen paling depan yang bisa dilihat di sini dengan Q front nilainya sudah kurang dari T kurang 3000, maka kita panggil Q pop untuk mengeluarkan elemen tersebut dari antrean. Nah, terakhir di sini untuk mengembalikan jumlah ping yang valid tadi, kita cukup panggil Q size yang secara otomatis mengembalikan jumlah elemen yang tersisa dalam queue. Nah, dibandingkan dengan versi scratch tadi, versi ini jauh lebih bersih dan tidak ada resiko memory leak karena C++ mengelola memorinya itu sendiri. Nah, karena yang versi scratch tadi kan dia pakai manual, yang dimana dia bisa memory leak itu karena kalau semisal sudah kehabisan kapasitas memori. Nah, namun untuk yang AI ini di balik layar mekanisme yang terjadi di sini juga persis dengan yang scratch. enqueue di tail, DQ di head, dan hitung sisa-sisanya. Nah, kesimpulannya secara keseluruhan keduanya mengerjakan hal yang sama, menghitung jumlah ping dalam 3000 ms terakhir menggunakan mekanisme QFIFO, dan perbedaannya di sini hanya terletak pada cara kita mengimplementasikannya. Versi scratch memaksa kita memahami betul apa yang terjadi dalam queue, bagaimana pointer bergerak, bagaimana memori dialokasikan, dan bagaimana data dikelola secara eksplisit. Ini sangat baik untuk memahami konsep dasarnya. Versi AI atau library memberikan abstraksi yang lebih tinggi. Kita tidak perlu memikirkan detail teknis, cukup menggunakan fungsi-fungsi yang sudah tersedia. Hasilnya lebih ringkas, lebih aman, dan lebih siap digunakan di dunia nyata. Dari kelima struktur data, kami memiliki stack untuk diimplementasikan dalam final project kami yang berjudul Aplikasi Struktur Data Stack untuk Pengujian Validitas Tanda Kurung. Fokus masalah kami adalah bagaimana sistem seperti compiler kode atau kalkulator memastikan penulisan tanda kurung itu benar. Setiap kurung buka wajib memiliki pasangan kurung tutup yang tepat secara matematis dan logis tanpa ada kelebihan atau salah urutan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alasan pemilihan struktur data. Jadi, kelompok kami memilih untuk mengimplementasikan struktur data stack. Mengapa kami memilih stack?
Pemilihan ini didasarkan pada relevansinya yang sangat krusial dalam ekosistem teknologi modern. Stack beroperasi dengan prinsip LIFO atau last in first out, di mana data yang terakhir kali masuk akan selalu menjadi data yang pertama kali keluar. Jadi, di dunia industri dan rekayasa perangkat lunak saat ini, mekanisme stack adalah tulang punggung dari banyaknya sistem fundamental. Contoh paling nyata adalah kita lihat yang pertama ada fitur Undo dan Redo pada aplikasi editor teks maupun Integrated Development Environment atau IDE, yang bergantung sepenuhnya pada stack untuk melacak dan mengembalikan status modifikasi terakhir. Kemudian yang kedua, stack digunakan secara luas dalam navigasi riwayat perambahan web atau browser history. Kemudian yang ketiga ada algoritma parsing sintaks pada compiler, serta manajemen memori sistem operasi melalui mekanisme call stack saat mengeksekusi fungsi dalam program. Jadi, keempat contoh yang saya sebutkan tadi semuanya mempunyai kesamaan, yakni data terakhir yang masuk selalu menjadi yang pertama diproses kembali. Itulah inti dari prinsip LIFO pada stack. Untuk contoh-contohnya bisa kita lihat di sini ada implementasinya pada Microsoft Word, VS Code, Google Docs, Photoshop, Chrome, Firefox, Safari Edge, dan lain-lain. Kemudian, next, kita akan membahas desain dari struktur data itu sendiri. Jadi, desain struktur data stack kami dirancang menggunakan pendekatan modular, di mana setiap fungsionalitas dipisahkan secara jelas untuk menjaga integritas data. Jadi secara konseptual, stack ini memiliki satu titik akses utama yang disebut dengan petunjuk top atau puncak yang berada di atas. Penunjuk ini secara dinamis akan selalu melacak elemen terakhir yang dimasukkan ke dalam struktur. Seperti kita lihat pada PowerPoint, visualis stacknya itu menunjuk pointer top ke arah paling atas dari call stack itu sendiri. Nah, dalam implementasinya, desain ini mencakup beberapa operasi utama yang terisolasi. Pertama adalah operasi push. Push berfungsi untuk menyisipkan elemen baru tepat di posisi top. Saat operasi ini dipanggil, penunjuk top akan bergeser untuk mengakomodasi data baru. Jadi, elemen yang mendapatkan pointer top ini tidak permanen. Setiap ada data baru yang masuk, maka data baru tersebut akan menjadi top. Kemudian yang kedua adalah operasi pop, bertugas untuk mengambil dan menghapus elemen yang berada di posisi top. Jadi berkebalikan dengan push, pop ini fungsinya dia mengambil data yang paling atas. Kalau push itu menambahkan, kalau pop itu mengambil. Kemudian yang ketiga adalah operasi pick atau top. Operasi pick atau top ini adalah melihat nilai elemen paling atas tanpa menghapusnya dari stack. Jadi dia ini sebenarnya mirip-mirip dengan push, tapi dia itu hanya melakukan pengecekan. Dia tidak menambahkan ataupun mengambil, hanya mengecek dan menandai elemen top yang berada di paling atas. Kemudian yang keempat adalah fungsi utilitas pengecekan. Di sini ada dua, ada isEmpty dan isFull. Jadi ini fungsinya hanyalah untuk memverifikasi. Jika isEmpty itu untuk memverifikasi apakah koleksi data dalam keadaan kosong, dan isFull untuk memastikan batas kapasitas maksimal tidak terlampaui agar tidak terjadi yang namanya stack overflow. Jadi, desain yang terstruktur ini memastikan setiap operasi berjalan secara efisien, konsisten dengan aturan LIFO, last in first out, dan meminimalisir efek samping antar fungsi. Bisa kita lihat untuk kompleksitas waktunya masing-masing ada di bawah. Untuk penjelasan pseudocode dan algoritma utamanya akan saya serahkan kepada saudara Andika. Baik, terima kasih Rehan atas penjelasannya mengenai desain struktur data stack dan alasan pemilihannya. Jadi di sini kita sudah tahu mengapa kita memilih stack. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana stack itu bekerja secara teknis. Jadi saya akan membawakan bagian ketiga, yaitu algoritma utama. Jadi di sini ada pseudocode dari setiap operasi stack serta implementasinya dalam bahasa C++. Kita mulai dari dua operasi paling fundamental, push dan pop. Push adalah prosedur untuk menambahkan elemen ke posisi top stack.
Langkah pertama, kita cek dulu apakah stack sudah penuh dengan is full. Jika penuh, kita keluarkan pesan stack overflow dan hentikan prosedur. Jika belum penuh, kita naikkan nilai stop sebesar 1, lalu simpan value ke sdata bracket stop yang tertulis di sini. Nah, sebaliknya pop mengambil sekaligus menghapus elemen paling atas. Pertama, check is empty. Jika kosong, keluarkan pesan stack underflow. Jika tidak kosong, kita ambil nilai dari sdata bracket stop dan turunkan stop sebesar 1, lalu kembalikan nilainya. Sekarang kita masuk ke 3 operasi pendukung. Di sini ada pick, is empty, dan is full. Pick mirip dengan pop, tapi ia hanya mengembalikan nilai top tanpa menghapusnya. Jadi dia hanya mengecek saja nilai yang paling atas tanpa dia menghapus nilai itu. Ini berguna saat kita hanya ingin mengintip apa yang ada di atas stack tanpa mengubah isinya. Selanjutnya ada is empty, sangat sederhana. Cek apakah stop sama dengan min 1. Nah, kenapa min 1? Karena saat stack kosong, variabel top kita di sini inisialisasi di min 1 sebagai tanda bahwa belum ada elemen. Is full, mengecek apakah stop sudah mencapai max size minus 1. Karena index array itu selalu dimulai dari 0. Berikutnya, deklarasi struct di C++. Nah, sekarang kita masuk ke implementasi dalam C++. Slide ini menunjukkan yang tadi saya sebutkan, deklarasi struct stack dalam C++. Ini adalah terjemahan langsung dari desain struktur data yang sudah dijelaskan Rehan tadi. Tapi di sini saya implementasikan dalam kode nyata seperti yang ditampilkan di sini. Kita mendefinisikan stack sebagai sebuah struct yang berisi 2 anggota data bracket array integer yang berkapasitas dideklarasikan sebagai max size di sini untuk menyimpan elemen-elemen dan top. Integer yang menyimpan indeks elemen paling atas, yaitu top tadi. Nah, fungsi inisialisasi ini dipanggil sekali saja sebelum stack digunakan. Kita set stop di sini sama dengan min 1 sebagai tanda stack masih kosong. Kita menggunakan parameter stack ns, tanda dan artinya kita menggunakan referensi, sehingga perubahan pada top benar-benar tersimpan di stack aslinya. Sekarang kita lihat implementasi ketiga, fungsi utama dalam kode C++. Pada push, kita tulis sdata plus stop sama dengan v operator plus di depan. Ini disebut sebagai pre-increment. Itu kenapa ada plus yang berarti increment di sini. Artinya stop dinaikkan dulu, baru nilai disimpan. Pada pop, kita tulis return sdata bracket stop minus di sini. Operator minus di belakang ini disebut post decrement. Jadi tadi yang plus increment, yang minus ini decrement. Nilai diambil dulu, baru stop diturunkan. Nah, urutan ini penting dan tidak boleh terbalik. Pada pick, perhatikan perbedaannya di sini. Kita hanya tulis return sdata bracket stop bracket tanpa ada minus atau decrement. Top tidak berubah sama sekali, sehingga parameternya juga stack s bukan stack ns. Karena kita tidak mengubah stack. Selanjutnya, untuk is empty dan is full, implementasinya sangat ringkas. Cukup satu baris saja di sini. Di dalam main, kita bisa lihat bagaimana semua fungsi bekerja bersama. Kita buat objek myStack inisialisasi, lalu push 10, 20, dan 30. Dan top sekarang itu adalah, berarti di sini adalah 30. Ketika kita pick, hasilnya pasti 30. Setelah pop, elemen 30 keluar. Dan top itu tadi dia berpindah ke 20. Check is empty
mengembalikan tidak, karena masih ada 10 dan 20. Output di bawah ini membuktikan bahwa program berjalan dengan benar, sesuai dengan prinsip LIFO, atau last in, first out. Sebagai ringkasan bagian saya, kita sudah mendefinisikan 5 operasi stack dalam pseudocode dan mengimplementasikannya dalam C++ menggunakan struct. Semua operasi yang berjalan sini adalah dalam O1 dan selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini tidak ada loop, tidak bergantung jumlah data, dan setiap operasi dilengkapi pengecekan error untuk mencegah overflow maupun underflow. Jadi kalau Raihan tadi menjelaskan mengapa kita memilih stack, saya sudah membuktikan bagaimana stack itu bekerja. Mulai dari pseudocode sampai kode C++ yang bisa langsung dijalankan. Sekian dari saya, selanjutnya kita lanjut ke bagian berikutnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil pengajian dan kompleksitas Big O dari struktur data stack. Nah, sebelumnya kita perlu tahu apa sih itu Big O, Big O notation. Nah, Big O sendiri itu cara kita mengukur efisiensi sebuah algoritma. Seberapa cepat waktu atau penggunaan memori itu bertumbuh seiring bertambahnya jumlah data. Nah, untuk Big O itu dia mengukur efisiensi algoritma dalam kasus yang paling buruk atau terburuk. Nah, di sini saya hanya menjelaskan 4. Yang pertama itu ada notasi O1 atau konstan. Nah, artinya waktu yang digunakan tuh selalu konstan, tidak peduli seberapa banyak data yang ada. Jadi O1 ini tuh bisa dibilang yang paling ideal ketimbang yang lain. Selanjutnya yaitu notasi O log n atau logaritma. Nah, untuk O log n, waktu eh, yang dibutuhkannya itu cenderung lebih lambat atau lebih lama ketimbang O1 konstan, tapi dia tidak terlalu cepat secepat ON yang akan selanjutnya saya jelaskan. Nah, untuk notasi ON atau linear, dia waktu tumbuhnya itu dia proporsional dengan jumlah datanya. Nah, semisal jika ada data itu dia 2 kali lebih banyak. Nah, otomatis waktu yang dibutuhkan juga ya 2 kali lebih lama. Yang terakhir itu ada ON kuadrat atau kuadratik. Nah, eh, nah untuk ON kuadrat ini tuh dia kompleksitas yang paling buruk. Kenapa? Karena kalau datanya itu 10 kali lebih banyak, otomatis waktunya itu bisa 100 kali lebih lama juga. Selanjutnya, sini saya akan menjelaskan kompleksitas Big O di setiap operasi stack. Nah, untuk operasi push, pop, big, dan is empty, semuanya itu memiliki kompleksitas waktu yang sama, yaitu O1 atau konstan. Kenapa? Karena semua operasi ini tuh hanya berurusan dengan satu posisi, yaitu posisi paling atas, yaitu top. Nah, jadi tidak ada perulangan maupun tidak perlu ada pencarian lah, sehingga data itu bisa langsung diakses, nah, langsung selesai. Nah, berbeda dengan size, operasi size, eh, walaupun size itu juga bisa O1, tapi itu dengan catatan. Jika implementasinya itu menyimpan counter internal yang diperbarui setiap push dan pop, maka kompleksitas waktunya langsung O1. Tapi jika operasi ini tuh mengharuskan iterasi untuk semua elemen untuk menghitung, ya dia kompleksitas waktunya jadinya ON. Untuk penjelasan kesimpulan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ulia Hasifah. Baik, sebagai penutup, berikut adalah kesimpulan dari presentasi kami mengenai proyek struktur data stack.
Stack bekerja dengan prinsip LIFO atau last in first out, menjadikannya solusi paling ideal untuk algoritma parenthesis checker. Karena kurung tutup akan selalu otomatis dicocokkan dengan kurung buka yang terakhir kali dimasukkan. Seluruh operasi utama stack memiliki kompleksitas waktu O1 atau konstan. Artinya, proses validasi akan selalu berjalan sangat cepat dan efisien tanpa bergantung pada panjangnya baris kode. Selain untuk memeriksa sintaks pada compiler, struktur sederhana namun bertenaga ini juga menjadi fondasi penting pada fitur undo atau redo, riwayat browser hingga manajemen memori call stack di sistem operasi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.